Jalan ya, jalan. Jalan. Tolong dikasih jalan, ya. Sehat Ibu. Langsung semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashkurullah azza wa jalla ala ni'amihi allati la tuhsa min at-tawfiq was-sihhah wal-ghufran. لنستطيع في هذه المناسبة الطيبة للاجتماع في هذا المكان المبارك ونسلم على رسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، فهو شاب جاء من الصحراء لينير الطريق وليحرر العباد من الطغيان الشرك. First of all, let's pray and thank unto our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us mercies and blessings that we can count, so we can attend and gather in this unforgettable place in a good condition and happy situation. May peace and salutation always be given unto our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who has guided us to know and do the right thing, to live in this world, namely Islam, the religion which guides mercy to the world. His Excellency Professor Haji Abdul Somad Batubara, LC.DESA, PhD, Datuk Seri Ulama Setia Negara, the respectable founder of Finkarosea Tahfiz International Islamic Education Foundation, Mr. Haji Azhari ST, the respectable chairman of Finkarosea Tahfiz International Islamic Education Foundation, Mr. Haji Saiful Azhar LCMSH, the Honorable North Aceh Region, Mr. Haji Muhammad Toy, Al-Muhtaram Naib Rais Komite 3 DPD RI Haji Muhammad Fadil Rahmi LC,
المحترم رئيس القرية سلام الدين، المحترم رئيس إيكات أعشى محمد فضيلة MUs، وجميع اللجنة والضيوف عزكم الله جميعا. Ladies and gentlemen, welcome to the opening of Gathering Event and Teacher Development with Professor Haji Abdul Somad Batubara, LC, DESA, PhD, by the title Dakwah Through the Teacher Profession, which means berdakwah melalui profesi guru, in Finkarosea Tahfiz International Islamic Education Foundation, today, Lok Sumai, 6 March 2021. أما برامجنا الأول الافتتاح، هيا نفتح برامجنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Step on to the following agenda, that is reciting of the Noble Quran, who will be recited by our beloved student from grade 2, Muaz bin Jabal, Finkarosea Tahfiz International Islamic Elementary School, Al-Hafiz. Time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Al-Hafiz. Ana min SDIT Finkarosea. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج بعده كلمات الترحيب سيلقي بمدير المؤسسة هاجي أزهري ST. الوقت والمكان إياه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tidak ada kata yang pantas selain kata puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Dalam kondisi Covid seperti ini, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Selawat beriring salam kita sambung sajikan kepada Tuhan alam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita umatnya ini mengenal iman, mengenal Islam dan dapat beramal saleh. Yang kita muliakan bersama Tuan Guru Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini sudah dapat berhadir di tengah-tengah kita
tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dapat bersilaturahmi dengan kita semua. Kemudian yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Utara, selaku sahabat saya, Bapak Haji Muhammad Maqwai. Kemudian yang saya hormati Ustadz kita bersama, Ustadz Fadil, dan semua rombongan yang sudah bersedia hadir di tempat kami yang sangat sederhana. Yang kami banggakan seluruh Ustadz, Ustazah, tim klinik Bingkai Roseya dan Bang Azhari Foundation. Ingin saya awali Yayasan Pendidikan Islam Bingkai Roseya Hafiz Internasional ini berdiri pada tahun 2017. Diawali rasa ingin mengimbangi. Karena apa? Para orang tua kita, para orang tua anak-anak muslim pada hari ini sangat bangga ketika anaknya dimasukkan ke sekolah favorit. Maka kata saya sebutkan contoh Bible di Cahaya Kasih. Seandainya mereka sudah bisa bermain piano, dapat bernyanyi, orang tua Islam, orang tua muslim sangatlah senang. Timbul suatu niat bagaimana untuk mengimbangi itu semua. Jadi alhamdulillah pada tahun 2017 di Sumatera Utara di Langkas, Yayasan Pendidikan Islam Bingkai Roseya pertama didirikan. Jadi alhasil alhamdulillah dengan lembaga itu, dengan prasarana yang mumpuni, mindset orang tua yang sebelumnya sangat senang sekolah favorit non muslim, alhasil di tahun kedua mulai dari etnis India dan Chinese sudah mulai memasukkan anak-anaknya ke sekolah kita. Alhamdulillah. Jadi malah slogan kita bertakwa, cerdas dan kesatria. Dan itu sekarang sudah memasuki tahun keempat. Kemudian di tahun 2019 alhamdulillah kita juga di Aceh, di Osmawi, kita dirikan sekolah yang sama. Ini tahun kedua, sekarang jumlah murid kita berjumlah 127 orang. Jadi kemudian saya juga terinspirasi dengan sebuah negara yang dulunya sangat sekuler, yaitu Turki, di mana waktu itu presidennya sangatlah zalim, sampai waktu meninggalnya tidak diterima oleh bumi. Dengan sebuah sekolah Imam Al-Hadi, lahirlah seorang alumni yang bukan hanya merubah sebuah museum menjadi masjid, tetapi dapat mengubah dasar negara dari sekuler menjadi negara muslim yang sangat luar biasa. Dan oleh sebab itu juga saya sangat terinspirasi dengan Aceh di abad 9, 13, dan 17, di mana di Ruksoi ini sendiri berdiri sebuah peradaban Islam di Asia Tenggara, di mana hal itu dimulai dari daya-daya pesantren-pesantren sehingga menghasilkan ulama-ulama besar di sini. Dan dalam waktu yang tidak begitu lama, insya Allah di Aceh Utara, tepatnya di Kuku nanti, Yayasan Pendidikan Islam Bingkai Roseya Hafiz Internasional akan kita buka mulai dari kelompok bermain TK, SD, SMP, dan SMA. Amin. Dan harapan kami
selaku pembina pengurus yayasan, Tuan Guru Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad mohon izin dapat menjadi penasehat ganda. Demikian saja kata sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's keep on the next agenda. That is speech from our keynote speaker today, Professor Haji Abdul Somad Batubara, LCDESA PhD. Time and place is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang hadir di hadapan kita ini adalah pemimpin-pemimpin dari mulai pemimpin yayasan pembina Bapak Haji Azhari ST, kemudian pemimpin daerah Pak Bupati Pak Muhammad Taib, kemudian pemimpin kita yang kita pilih untuk mewakili kita di Senayan, Menko Haji Fadil Rahmi LC, kemudian semua yang pulang dari Timur Tengah, itu namanya Ikatan Alumni Timur Tengah, ada juga pemimpinnya di sini, yaitu Haji Al-Mukarram Ustadz Haji Fadilah LC Endius. Jadi yang hadir berada di majelis ini dan yang di depan ini adalah pawang-pawang. Sehingga kalau sudah pawang itu bersatu, maka negeri ini aman dan damai, insyaallah. Amin. Yang saya hormati baik yang pawang maupun yang bukan pawang. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau ada 100 anak dalam satu rumah tahfiz Al-Quran, satu rumah tahfiz Quran isinya 100 anak, dan ada 100 rumah tahfiz. Berapakah anak-anak yang terselamatkan dari game online? Kita ulang soalnya. Satu rumah tahfiz ada 100 anak dan ada 100 rumah tahfiz. Berapakah anak-anak yang terselamatkan dari gadget, dari warnet, dari game online, dari PlayStation, dari Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram? 10.000 anak sudah selamat. Bayangkan itu, betapa berharganya rumah tahfiz. Saya berpikir sederhana aja. Saya berpikir ada rumah, lalu kemudian diwakafkan jadi rumah tahfiz, diterima di sekeliling rumah itu 100 anak, diajar dia ngapal juz 29 30, udah begitu saja. Tapi rupanya orang Loksmawe berpikirnya tidak sesederhana kepala saya. Orang Loksmawe berpikirnya tidak sesimpel pikiran saya. Bagi mereka rumah tahfiz itu terlalu kecil, ecek-ecek, kaleng-kaleng. Mereka membuat sekolah tahfiz internasional Loksmawe. Jadi memang levelnya level internasional. Kalau yang sesederhana itu saja bisa menyelamatkan 10.000 anak, maka program seperti ini mesti di-share. Saya senang sekali, di mana-mana saya ceramah biasanya ada satu kamera, tapi di sini banyak. Semakin banyak kamera, semakin banyak share-nya,
Tidak perlu tablik akbar di stadion di Tanah Lapang, karena ini akan ditonton semua orang. Dan kemudian yang menonton itu terinspirasi untuk membuat rumah Al-Quran, maka yang menyunting, merekam, men-share ini mendapat pahala, itu untuk memotivasi kameramen-kameramen yang sedang magang dari beberapa TV nasional. Ada orang punya rumah 5, yang dia pakai berapa? 1. Sekaya-kaya orang punya rumah 5, yang dipakai 1. Yang 4 disewakan, kos-kosan, kontrakan, habis. Tapi coba 1 rumah itu engkau wakafkan. Bisa wakaf semua bagus, tak bisa wakaf semua, wakaf manfaat. Ada istilahnya wakaf manfaat terbatas. Saya wakafkan rumah ini untuk rumah tahfiz, wakaf manfaat selama 2 tahun saja tunai. Setelah 2022 dievaluasi, dilihat ternyata muridnya makin banyak, gurunya bersemangat, anak-anak sekitar lingkungan selamat, orang-orang tuanya senang. Takkan mungkin kontrak 2 tahun itu di stop. Kira-kira apakah mungkin 2 tahun itu berhenti? Tidak. Tergantung yang punya rumah. Bisa jadi dia coba-coba, begitu dia lihat rumahnya hancur. Pertama rumahnya bagus, dindingnya wallpaper, tiba-tiba setelah 2 tahun habis gambar helikopter, gambar upin, gambar hampirlah lagi rumah ini, kata dia. Tentu ada kurikulumnya. Siapa yang membuat kurikulum rumah tahfiz tadi? Jangan khawatir, IKAT siap membuat kurikulumnya. Ikatan Alumni Timur Tengah. Dia tidak boleh tertutup hanya anak-anak yang 100 itu aja yang dapat. Yang sekelilingnya juga mesti mendapat. Maka dibuatkan jamnya. Dari jam 8 pagi sampai zuhur, anak-anak pokok yang 100 tadi. Dari sholat asar ke sholat maghrib, emak-emak. Ini emak-emak ini kalau tidak dibina tahfiz taksidnya, taksin memperbaiki bacaan tajwidnya, tahfiz bagaimana ibu-ibu itu menghafal, ini emak-emak ini akan habis dibuat grup drakor dan pelakor. Tidak selesai dengan ceramah dan tausiah tabligh akbar. Mesti ada ibu-ibu sore. Di beberapa tempat ibu-ibu sore itu memang ada wirid yasin. Wirid yasin. Tidak masalah wirid yasin. Yang jadi masalah dari sejak anak dia kecil sampai anaknya S3, yasin itu tak pindah-pindah. Bacaannya pun tak betul. Tak tahu dia mana idgham qalqalah gunnah bila gunnah, mana ikhfa, maka diperbaiki tahsin. Setelah tahsinnya diperbaiki, emak-emak ini mesti tahfiz dari mulai Wadduha, Alam Nasrah sampai An-Nas. Setelah itu naik ke atas Amma Yatasaalun, sehingga kalau emaknya hafal Amma Yatasaalun ke bawah, maka dia tidak lagi menyanyikan anaknya dengan nyanyi-nyanyian. Ketika mau tidur malam, pasti yang dia nyanyikan Amma Yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Ketidur anaknya dia pun berhenti. Tapi kalau emak-emak ibu ini tidak diajarkan tahsin dan tahfiz, dinyanyikannya lah anaknya dengan lagu macam-macam, dari mulai lagu Cina, lagu Jepang, lagu Korea, habis itu dimasukkannya lah lagu pulang-pulang berbadan dua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu kemudian malamnya habis maghrib ke isya, hidupkan lagi namanya maghrib mengaji. Itu tradisi kecil kita dulu. Kita ini termasuk alumni maghrib mengaji. Saya yakin dan percaya Bu Fadil, Pak DPD, Pak Bupati, Pak Azhari,
Kita ini semuanya adalah alumni maghrib mengaji. Dari semangat maghrib mengaji itulah kita berkenalan dengan guru-guru, menghormati para tengku, para abu, para abi, memuliakan orang tua. Karena kita dididik di kampung, sebelum azan maghrib sudah mandi, sudah khusus. Begitu mau azan maghrib berkumandang ke surau, ke musola. Setelah itu kemudian mengaji sampai isya. Sekarang itu sudah tidak ada lagi karena dikalahkan oleh parabola, dikalahkan oleh TV, dikalahkan oleh handphone, dikalahkan oleh macam-macam tantangan zaman. Jadi yang tiga ini terpelihara insya Allah. Dari pagi sampai zuhur anak-anak, dari asar sampai maghrib emak-emak, dari maghrib sampai isya semuanya balik ke maghrib mengaji. Rumah wakafnya berkah, anak-anaknya terjaga, emak-emaknya sholihah, barulah negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Nanti launchingkanlah, wahai kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, DPRD, DPRD, DPD, DPR RI, kalian yang punya kekuasaan, yang kaya-kaya, buat launching program 1000 rumah tahfiz. Setuju? Setuju. Yang bilang setuju itu bupati. Tapi setujunya kita di sini itu menjadi doa. Boleh jadi satu doa dari ibu-ibu guru, dari ibu-ibu yang solehah, maka mengetuk pintu-pintu langit, terwujudlah 1000, sejuta rumah tahfiz. Kalau 1.000.000 rumah tahfiz terwujud di Indonesia, satu rumah tahfiz itu ada 100 orang, ada 1.000.000 rumah tahfiz diwakafkan orang. Berapakah anak Indonesia yang terselamatkan? 100 juta. Jumlah masyarakat Indonesia 260 sekian juta. Jadi anak-anaknya 100 juta, bapaknya, ibunya, remaja, orang tua, maka paling tidak ada 100 juta selamat. Maka saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada yang punya rumah tahfiz, alhamdulillah, setelah pengajian Ustaz Somad di Tahfiz Internasional Lok Semawe kami tonton, lalu kemudian kami pun terinspirasi dengan cerita itu, maka selesai itu kami share berita, banyaklah orang yang mewakafkan rumah Pak Ustaz. Pak Haji, itu ada rumah saya wakafkan. Rumah siapa? Enggak tahu. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Jadi tadi waktu mau belok ke dalam, karena saya dikasih tahu tadi di hotel kita akan ke Tahfiz Internasional Lok Semawe. Begitu belok saya lihat, oh ini rumah pejabat. Ternyata di dalamnya ada kantor yayasan, ada ruang kelas, tenang, suasananya luas. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bangun rumah besar-besar, rumah tidak dibawa masuk surga, ini orang bodoh bin jahil. Rumah bisa dibawa masuk surga, mana? Inilah rumah yang bisa dibawa masuk surga. Inilah rumah yang bisa dibawa masuk ke liang kubur. Orang yang mengatakan untuk apa buat rumah besar-besar, untuk apa buat kamar banyak-banyak, nanti kalau kita matikan masuk ke tanah 1 meter kali 2 sempit. Siapa yang rumahnya sebesar ini dia wakafkan untuk rumah Quran, maka liang kuburnya seluas ini. Bayangkan punya ruang kubur seluas ini. Hari Senin di kantor, hari Selasa di kelas, hari Rabu di dapur, hari Kamis di ruang tamu, hari Jumat keliling-keliling ke halaman. Berdoalah orang di atas, wa wasi' madkhalahu, lapangkanlah kuburnya. Apa kata orang di dalam? Udah lapang guys. Wa wasi' madkhalahu, lapangkanlah liang kuburnya. Waghsilhu bil ma'i waz-zalji wal barad,
mandikan dia dengan air yang sejuk. Sudah mandi dia. Kenapa? Karena dia wakafkan kamar mandi beserta bak, toilet dan sampo-samponya. Ini seseorang ini mengigau atau karena kurang tidur dari perjalanan tadi atau apa? Yang saya sampaikan ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan, yang kau sedekahkan, yang kau infakkan, itulah yang akan kekal abadi. Anak-anak ngaji dari pagi, siang, sore, malam, mengalir pahalanya ke liang kubur. Maka saya mengajak semua orang Aceh, sejak hari ini kalian buatlah rumah besar-besar, kalau perlu sebesar lapangan sepak bola. Tapi setelah meninggal dunia kalian wakafkan menjadi rumah tahfiz. Dan yang paling penting dari semuanya adalah niatnya ikhlas lillahi. Kalau ada niat yang macam-macam terbersit di pikiran, potong niat yang tak betul itu, karena kita hanya akan mendapatkan sesuai dengan niat kita. Maka yuridu sawabat dunia nutihi minha. Siapa yang mau dunia, kami kasih dia dunia. Janji Allah, kalau kau mau dunia, ku kasih kau dunia. Kau buat rumah tahfiz karena kau mau mencari dunia, ku kasih kau dunia, tapi akhirat tak dapat. Tapi kalau kau buat rumah tahfiz untuk mencari akhirat, dunia bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Yang bilang enggak betul, enggak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judulnya berdakwah melalui profesi guru. Kenapa Ustaz dari tadi bicaranya umum, tak ada menyentuh guru? Karena kalau saya bahas guru, berarti yang lain nanti keluar deh, aku nggak guru. Tapi ketika saya cerita tentang rumah tahfiz, siapa yang berperan di rumah tahfiz? Orang kaya bisa buat rumah tahfiz, bupati, gubernur, wali kota, menteri, bisa dengan kekuasaannya buat rumah tahfiz. Terpilihlah bupati, wali kota, gubernur. Program 100 hari selama saya jadi gubernur, setiap kabupaten, setiap kota, setiap kecamatan, setiap kelurahan, setiap RT mesti ada satu rumah tahfiz. Jadi apa tak jadi? Jadi dikumpulkannya semua bupati, wali kota, RT, RW, kadus, kades buat rumah tahfiz. Ucat, pentrek semuanya dengan kekuasaan yang ada di tangan. Nah ini semua yang kaya, yang punya jabatan. Adapun guru-guru tak perlu diceramahi. Kalau ada 100 rumah tahfiz, satu anak itu dibimbing, 10 anak, satu guru tahfiz. 100 anak, 10 guru tahfiz. Maka saudara-saudara kita yang baru pulang dari pondok pesantren, adik-adik kami ikatan alumni Timur Tengah yang baru pulang dari Suriah, pulang dari Yaman, pulang dari Mesir, mereka lah yang mengisi rumah-rumah tahfiz ini. Karena sehebat-hebat rumah tahfiz, secanggih-canggih rumah tahfiz, semantap-mantap bangunannya, itu hanya hardware, perangkat kerasnya. Di dalam hardware mesti ada software, perangkat lunak. Perangkat lunaknya itu adalah guru-guru tahfiz, guru akidah, guru fikih, guru hadis, guru akhlak. Maka kalau tidak ada guru, ini casingnya saja bangunan ini. Ruh daripada rumah tahfiz adalah gurunya. Maka kalau ada rumah tahfiz yang gurunya tak baik, berarti itu bukan rumah tahfiz tapi rumah hantu. Karena ruhnya itu adalah guru-guru tahfiz. Guru digugu dan ditiru. Menjadi guru ditiru. Kalau ada guru keluar rumah pakai sendal, kakinya dia pakai kaki kiri duluan, muridnya melihat. Kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berdiri sambil ketawa, muridnya melihat. Maka kalau ada nampak murid yang kurang ajar, berarti guru juga ikut berkontribusi. Tapi kalau ada guru murid yang hafal wadduha, pede dia masih kecil, tegak berdiri, megang mikrofon, baca wadduha, santai, tenang, slow.
Berapa banyak orang tua sudah jadi imam, kuliah ayyuhal kafirun pun tak selesai-selesai. Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat ada anak semester 6 KKN disuruh jadi pembawa acara. Penceramah Abdul Somad dihadiri oleh bupati kepala daerah, pembawa acara anak KKN dari Universitas Anu semester 6. Begitu dia dikasih mikrofon menggeletar, assalamualaikum. Anak kecil santai. Ini adalah anak kecil hasil dari pendidikan dari guru-guru yang berjasa. Dia akan jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden. Dia akan jadi ulama, menolong agama Allah. Tapi yang paling mendapatkan balasan pahalanya adalah bapak ibunya. Setelah itu barulah guru-gurunya. Ustaz Abdul Somad dapat tidak limpahan pahala dari Ananda tadi? Dapat, karena saya penasehat. Saya ini penasehat Tahfiz Internasional Lok Sumawi SKM. SKM itu surat keterangan menyusul. Subhanallah wa ta'ala. Saya memang selalu habis waktu. Nah, kalau kata Tengku habis. Saya di mana-mana kalau nanti jamaah komplain sama saya kenapa itu segala macam, saya tidak mengatur waktu saya. Waktu saya diatur oleh Tengku Allah. Kalau kata saya sudah habis berarti habis. على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh komunitas Tahfiz Internasional Lok Sumawi ini. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Sebentar ya, 15 menit. Jaga mereka dari segala perbuatan maksiat. Allahumma zunal istiqamah ala syari'atil tariqatil bayda. Para bapak ibu guru, para wali-wali kelas, para wali santri, para pembina yayasan, berikan mereka istiqamah supaya rumah tahfiz ini menjadi rumah tahfiz yang hanya mencari keikhlasan, ridha dan barokah dari Engkau ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika supaya hati kami berzikir mengingat, wa syukrika bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik selalu beribadah dengan